Kita mulai ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah cantik-cantik, rupawan, menawan, tiada tara, tinggal suaranya ini. Udah makan belum? Oh udah ya, kalau sudah biasanya suaranya lebih merdu ya. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Di hari yang insya Allah begitu menyejukkan kita semua, udaranya juga mendukung kita, ya, mendukung kita untuk apa Bu? Untuk tidur. Ini yang jawab kaum rebahan, ya, untuk melaksanakan aktivitas kebaikan-kebaikan, wabil khusus aktivitas dakwah kita. Dan alhamdulillah hari ini di Majelis Taklim Al-Mabrur Jakarta Pusat, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru. Ya, ini pengajian rutin yang alhamdulillah ini adalah karunia kita bisa dikumpulkan kembali bersama dengan sahabat-sahabat, ya, ibu-ibu semua yang alhamdulillah cantik kok. Cantiknya pakai kol-kolah ya Bu ya. Sudah cantik kok, insyaallah, mudah-mudahan solehah dan alhamdulillah harapannya menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita takzimkan kepada Nabi mulia kita, junjungan kita, Nabi yang alhamdulillah insyaallah di yaumil qiyamah nanti akan memberikan syafaatnya khusus bagi umat-umatnya yang selalu mencintainya melalui kalimat-kalimat indahnya, membacakan salawat kepada Nabi mulia kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, ya, baca sholawat, meminta keberkahan, meminta kemuliaan atas cinta Nabi yang begitu luar biasa kepada kita. Kita balas cinta Nabi, ya, sebagaimana pada saat Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul kita, ya, dimuliakan untuk kita, ya, begitu luar biasa sampai Allah dan para malaikat saja bersolawat, ya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Barang-barang.
yaumil qiyamah nanti. Insyaallah ibu-ibu yang hari ini hadir basah lisannya menyebutkan cinta kepada Nabi, lalu mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah, oleh Nabi kita mulia, maka insyaallah mudah-mudahan kita semua akan didapatkan atau diberikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, sebelum kita mulai, kita baca doa dulu. Ya, kita membaca suratul Fatihah agar apa yang hari ini kita pelajari Allah memberikan kemudahan kepada kita, kelancaran, ilmu yang mantap nyampe di dalam pikiran kita, nyampe di hati kita, dan alhamdulillah bukan hanya di pikiran, di hati kita, di ucapan, tapi mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ilmunya berkah. Jangan sampai ada kata-kata ngaji jiping. Tahu nggak Bu jiping? Ya, ngaji jiping itu ngaji nguping. Lemahnya ngaji nguping, katanya nggak dapat apa-apa, cuman dapatnya berkat sama ngantuk. Apa iya benar? Enggak, tuh dibalas sama ibu-ibu. Enggak ya. Ila hadiniyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina. Ini di dalam kitab namanya Safinatun Nazzah, lebih bermahzab Imam Syafi'i ya. Kita nggak mau bicara perbedaan. Nanti perbedaan biasanya kalau di fikih ibadah itu banyak perbedaan. Tapi Umi mau bicara tentang kitab Safinatun Nazzah. Ya Bu ya, nanti kalau Ibu mau buka cari ini di YouTube apa di Shopee banyak, murah Bu. Ya, ini kitab tentang tentang ibadah ya, tentang fikih ibadah. Ini bagus banget ya Bu. Di sini larangan-larangan bagi orang yang berjunub ya. Larangan-larangan bagi orang yang berjunub. Wa yahrumu 'alal junubi sittatu asya'. Orang-orang yang junub itu diharamkan melakukan 6 perkara. Berapa Bu? Ya ingat ya. Ini nanti sampaikan ayo di grup-grup ibu-ibu ya, nanti saya fotoin, nanti saya kirim ke ibu ya. Ya, ini dikirim kepada grup-grup WhatsApp ibu ya, untuk menginformasikan kepada anak-anak kita. Yang pertama as-salatu. Apa Bu? As-salatu artinya pada saat dia berzunub dilarang melakukan ibadah sholat. Halo. Ini ada kisah Bu. Kisahnya lucu sih. Buat Umi itu termasuk teledor. Habis melakukan hubungan. Ya. Habis melakukan hubungan tertidur. Nggak mau bersihin dulu, tau-taunya ketiduran. Biasa kan kalau perempuan udah capek, si Bang Tohib minta, udah kayak gedebong pisang. Mbak, bener apa bener? Ya, udah kecapean, pagi nyuci, ngurusin anak, ya. Yang nenek-nenek mah diem aja. Tapi nenek-nenek juga masih doyan kan? Apalagi kakek-kakek. Katanya
Semakin tua semakin benar ya. Makanya disebutnya tua-tua telah nikah begitu tuh ya. Mi, kenapa suami saya udah tua, tapi kalau kayak begitu mah kagak tua. Bener apa bener? Nanti disautin sama bapak-bapak di rumah. Ya, kan namanya suaminya juga laki-laki, Bu. Ya. Semakin tua sangkainya mah udah kagak mikirin begituan nih. Nah, ini disunahkan kita sudah selesai itu ke kamar mandi bersih, tapi karena capek tidur, bangun-bangun gerabak-gerubuk karena kesiangan, Bu, lupa dia ngambil air wudhu, dia sholat subuh. Habis sholat subuh dia aktivitas kesana kemari, pas malam baru ingat. Ya Allah Ibu, ini tidak pernah terjadi kejadian ini, Bu. Jamaah saya cerita. Bagaimana tuh, Mi? Ya kalau namanya lupa mah, ya namanya lupa mah ya kagak inget, ya diampuni sama Allah. Tapi ini cerita, Umi ceritakan biar kita tidak teledor. Jadi habis selesai bersih-bersih, Bu. Lagian memang gak pelingket apa? Ada yang nyautin. Ya, bersih-bersih, tidur. Kalaupun Allah kasih nikmat lagi untuk melakukan hubungannya secara seksualitas kepada suami kita, itu katanya ya, kenikmatannya bisa 3 sampai 4 kali lipat. Ada yang nyautin, gelap. Ada yang begitu, Bu. Ya, apalagi pasangan-pasangan muda. Ya, bisa 3 sampai 4 kali. Kalau kita mau jangan ditanya deh. Dibilangin kalau emak-emak udah kayak gedebong pisang dibilangin. Ya, itu ya, Bu ya. Jadi tolong hati-hati ini, ya. Anak-anak. Yang kedua, akwat tawafu adalah tawaf, ya. Yang sudah melaksanakan ibadah tawaf, ibadah umroh, alhamdulillah. Yang sudah melaksanakan ibadah haji, pastinya sudah paham ya, Bu, yang saya maksudkan. Pada saat kita melaksanakan ibadah umroh atau haji, diperkenankan ya beberapa pendapat ulama untuk kita melakukan misalnya kayak yang datang bulan ya, dengan obat-obat tertentu ya, dengan pil ya, anti haid dan sebagainya. Nah, kalau junub ini mudah-mudahan ya namanya di negara orang ya, dan ibu pastinya tidak digabung satu kamar sama suami kita, walaupun kita berangkat bareng, insya Allah ini terhindar. Tapi kalau Allah kasih kita rezeki, kita bisa berangkat bersama keluarga besar kita, bisa jadi ibu satu kamar sama suami. Ya, contoh teman Umi ya, dia alhamdulillah punya rezeki, berangkat tuh 15 orang, Bu. Bawa anaknya 3 dibawa semua, bawa ibunya, bapaknya 5, ya, mertuanya 2, 7, dia sendiri 2, ya, mantu 3, sudah 12, ya, salah satunya saya dibawa. Bu, sudah berapa tuh? 13. Dibawa lagi guru sekolahnya Min 2 Johar Baru, Ibu Ida namanya, dibawa juga 14. Salah satu lagi guru ngajinya. Kalau saya guru ngaji waktu masih kecil, ini guru ngaji cucunya dibawa juga, 15 orang berangkat. Alhamdulillah ya. Dan kebetulan mereka satu kamar tuh, dikasih kamar ya. Ini kalau nggak hati-hati, saking bersyukur kepada Allah ya, mereka malamnya melakukan hubungan,
lupa ya. Tapi mudah-mudahan dalam kondisi kayak gitu nggak ada ya Bu ya. Itu kan lagi ibadah, satu ibadah mahal. Kesono kan pakai ini ya Bu. Udah ibadah mahal, ibadah tenaga. Pagi, siang, sore kita ke ibadah tuh ke masjid, ke Ka'bah. Kalau kita di Madinah ya ke Madinah. Ya, kalaupun ada terpikiran kayak gitu, mudah-mudahan sih tidak melalaikan ibadah kita. Ya. Jadi kalau junub berkenaan dengan pelaksanaan tawaf, kemungkinan besarnya mudah-mudahan tidak akan terjadi. Benar nggak Bu? Ya, kalaupun terjadi, ini tolong sampaikan juga. Ya namanya kita nggak tahu nih, kita dapat rezeki, bisa satu keluarga ngumpul, diingatkan nggak apa-apa. Ayo, yang lagi malam, ngapain tuh? Udah mandi belum? Ya jangan sampai kita udah melakukan aktivitas pelaksanaan ibadah umroh, udah selesai, dia bilang, "Mah, tadi lupa mandi wajib." Ya, sayang banget kan ada mutawifnya. Ngulang lagi kita harus ngambil niat tawaf, niat umroh dari Mekah ke tempat niat umroh. Lumayan Bu, jauh. 1 jam perjalanan di Bir Ali. Kita naik mobil. Nah kalau ibu lupa, keluarga kita lupa, balik lagi dia ke sono, ngambil niat lagi. Bu, kira-kira ngerepotin gak tuh? Repotin. Makanya ini hati-hati. Umi cuma bilang tawaf doang gampang. Iya, ya, tinggal mandi tuh dibawa cari. Nggak bisa kayak begitu kalau pelaksanaan ibadah umroh. Ada aturannya, ya. Kita harus niat maaf niat ibadahnya tuh beda gitu ya. Karena habis ya, jadi gue pakai ini. Aduh, Masya Allah. Yang ketiga, sekali lagi, wa massul mushaf, artinya menyentuh mushaf yang diinformasikan dalam mazhab Syafi'i dan apa ini Bu? Iya, Safinatun Nazah. Tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran atau kitab yang di dalamnya ada bacaan Al-Quran. Kalau dalam kondisi junub, kita tidak boleh. Sampai memindahkannya pun tidak boleh. Hati-hati nih. Halo. Hei. Ya. Jadi kalau belum bersuci, hati-hati. Gak sengaja kita taruh nih, ya, namanya di anak-anak mungkin habis ngaji, kita lagi ngerapiin ya, ditaruh, ini gak boleh. Ini mushaf, ya. Artinya menyentuh mushaf. Yang kedua, ya, wahamluhu, ya, juga memindahkannya, membawa mana-mana, enggak boleh. Nyentuh enggak boleh, ngebawa-bawa juga enggak boleh. Ya Bu ya, kecuali ya isinya terjemahan itu enggak apa-apa. Tapi kalau ada ayat suci Al-Qur'annya tidak boleh ya. Lanjut yang nomor tadi udah nomor 4 ya. Menyentuh mushaf tadi apa Bu? Wa massul mushaf, menyentuh mushaf. Yang kedua wa hamluhu, ya, dan juga membawanya. Itu udah 4 ya. Wa hamluhu, membawa si Al-Quran itu, ya, itu bagian keempat. Nah yang kelima, wal lubsu fil masjid, ya, berdiam diri di masjid.
Udah tahu belum mandi, ngapain juga coba di masjid. Ya Bu ya. Namanya juga lupa, bisa jadi. Ya. Apalagi ini udah mau Ramadan. Ya, bentar lagi ya naruh sejadah biar kebagian tempat. Biasanya pertama-tama sholat tuh, pertama-tama. Tapi kayaknya kalau ibu-ibu wanita soleha ini sih insya Allah ya mau puasa aja keramas, bener gak Bu? Ya, zaman-zaman saya masih kecil dulu saya ingat banget Ibu. Saya beli merang tuh dibakar, buat keramas Bu. Sekarang nggak ada ya. Ya nggak ada zaman sekarang tuh. Dulu ingat banget deh ya. Kita mandi, kita mempersiapkan diri. Umi yakin tidak akan terjadi. Tapi yang tadi Umi bilang takutnya lupa. Walaupun insya Allah orang lupa dimaafin. Tapi kalau bisa dihindari. Penyebabnya pun dihindari. Apa penyebabnya si lupa? Udah selesai kagak mau mandi. Itu salah satu penyebabnya. Ya. Nih apalagi emak-emak yang masih aktif. Ya, iya bener Bu, bener. Gara-gara males, udah capek, suami minta, kita juga kayak kedubung pisang, pengen ke kamar mandi udah males tuh, hati-hati tuh. Ya, ini ketahuan nih, ya, nggak pernah sholat malam. Kalau sholat malam kan dia pasti mandi, dia tahajud, masa iya sampai besok paginya lupa. Ya, ini ya Bu ya. Walubsu fil masjid, itu ya yang kelima. Yang keenam wa qiraatul Quran. Apa Bu? Wa qiraatul Quran, orang yang membaca Al-Quran. Ini ada Bu. Ibu mah mungkin ketawa nih begini, masa iya Umi ada? Ibu-ibu ini cerita, kalau ibu ini cerita, kalau kagak cerita Umi nggak tahu. Dia cerita Bu, dia baca Quran bareng sama kita. Pas udah selesai materinya ini, dia kaget baru ayat 222 untuk membersihkan diri, bertoharo. Allah suka dengan orang-orang yang bertobat dan Allah menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Ya, udah belum bayangkan kok bisa gitu ya. Dia datang ke masjid ngaji, baca bareng-bareng. Bayangkan dia masuk berdiam diri di masjid aja udah nggak boleh. Ditambah lagi dia megang megang berapa tuh? Ya Allah, ya mungkin dia bisa jadi juga udah sholat zuhur, ya kan? Cuman tawafnya aja enggak. Ke Mekah dulu kalau tawaf, ya kan? Berarti 5 tuh yang dilakukan sama dia. Nauzubillah. Hati-hati ya Bu ya. Ini dia, mudah-mudahan menjadi perhatian buat kita. Sekali lagi, larangan-larangan orang yang sedang berzunub 6 perkara. Yang pertama tadi apa? As-salat. Apa Bu? As-salat atau salat. Yang kedua, tawaf ya. Yang ketiga, wa massul mushaf ya, menyentuh mushaf. Yang ketiga, yang keempat, wa hamluhu ya, ngapain? Ya, membawanya ya. Wal lubsu fil masjid, berdiam diri di masjid. Yang keenam, wa qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Alhamdulillah, khatam materi tentang junub. Pertanyaan Umi, pernah dengar materi ini sebelumnya? Halo?
baca-baca pernah, tapi materi khusus di majelis taklim udah belum. Hati-hati ya Bu. Ini PR buat kita. Ya, bagian dari fikih ibadah ini perlu ya. Saya kalau di Al-Mutmainah itu materinya tentang fikih ibadah ya. Di awal tuh apa itu tohar, apa itu bersuci, dengan apa kita bersuci, alat-alat untuk bersuci, suci dari apa? Suci dari hadas ya, hadas besar, hadas kecil, hadas besar, hadas kecil buang air kecil, hadas besar buang air besar. Bukan. Alhamdulillah Umi pancing begini jawabannya bukan Umi ya. Berarti paham ya. Harus buang air besar itu bagian dari hadas kecil. Hadas besar apa saja? Junub, apalagi? Ya. Junub, nifas, apalagi? Haid, apalagi? Nifas, ya, itu salah satunya ya. Ya. Lalu apalagi Bu? Mimpi basah. Bukan mandi basah ya. Mimpi basah bukan mandi basah. Ya. Wanita yang melahirkan ya. Dan ada lagi ya, orang yang harus mandi besar adalah orang yang meninggal di tubuh kita. Itu ya Bu ya? Bu? Alhamdulillah. Quran surat Al-Baqarah ayat 222 berkenaan perintah atau apa Bu? Perintah kita untuk bersuci, baik suci hadas besar maupun hadas kecil. Hadas besar salah satunya hari ini tentang junub dan beberapa larangan-larangan yang dilakukan pada saat kita junub. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu ibu-ibu semua. Ibu-ibu dimudahkan, diberikan kemudahan dalam menginformasikan ini kepada anak-anaknya. Ya, anak-anak kita udah pada tua Mi, ada cucu-cucu kita. Cucu-cucu kita yang masih gadis-gadis tuh, ya nanti ini Umi share ke grupnya Ibu ya. Saya kasih ke ibu-ibu semua untuk menjadi materi. Ya, ini materi semua ada ya. Nanti Ibu tinggal baca ya. Di di kitab Safinatun Najah juga ada. Ya, nanti Ibu boleh buka. Ini banyak Bu. Ini larangan bagi wanita yang haid, batalnya wudu, ya beberapa hal yang mewajibkan mandi, fardu mandi. Nah, ini banyak nih ya. Nih. Kalau nggak salah cuman 12.000 apa 10.000 itu Bu, murah banget ini. Kalau Ibu buat panduan fikihnya Ibu ya. Kalau di sini pelajaran fikih sama siapa? Harusnya sama Pak Ustadz minta diajarkan. Biasa pakai kitab apa Bu? Pakai kitab apa? Maaf. Enggak, maksudnya kitabnya kita pakai kitab apa? Ada fikih ya, itu kitab itu ya, namanya fikih ya, kitab fikih ya. Jadi kalau ngaji itu harus ada kitab sebagai panduan, bukan asal bicara ya. Alhamdulillah ada buku kitabnya, berarti Al-Mabrur semakin maju ke depan ya. Ibu-ibu enggak berdasarkan omongan, tapi ada kitabnya. Al-Quran belajar tahsin ada kitabnya, hadis ada kitabnya, menjadi panduan kita. Dan mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir hari ini insya Allah menjadi ibu-ibu yang hebat, ibu-ibu yang pintar, ibu-ibu yang cerdas. Amin ya rabbal alamin. Umi mau nanya ya, biar semangat. Apa kabar semuanya ibu-ibu hari ini? Harus dijawabnya, harus bergerak. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, saya bahagia. Bisa? Ya, 1, 2, 3. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya karim, ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya karim, ya zal jalali wal ikram. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisyiril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mujizatil Fatihah. Ya farizal ham, ya kashifal gham, ya man li'abdi yaghfir wa yarham, ya dafi'al bala ya Allah, ya dafi'al bala ya Rahman, ya dafi'al bala ya Rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada ibu-ibu semua. Ya alhamdulillah ini semakin banyak. Mudah-mudahan berkah pertemuannya. Kami ucapkan ribuan maaf apabila ada hal yang tidak berkenan apa yang kami sampaikan pada hari ini. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu